Jamu palsu memang tidak bisa memberikan khasiatnya. Lain halnya jika jamu tersebut merupakan hasil racikan sendiri. Tentunya bisa memberikan kesegaran bagi tubuh. Seperti yang dilakukan pria berusia 63 tahun ini. Samuji, pembuat dan penjual tape, enggan mengobati kakinya ke dokter. Hanya pengobatan seadanya dengan ramuan herbal dan jamu empon-empon. Padahal ada benjolan di kakinya yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung hilang. Keluhan sakit pada kaki yang tak kunjung sembuh membuat Pak Samuji tak begitu kuat mengayuh sepeda. Awalnya hanya dikira kesleo biasa, namun hingga bertahun-tahun rasa sakit itu masih ia rasakan hingga sekarang. Awalnya saya membawa tebon itu tadi, jatuh, setelah itu sampai sekarang. 10 tahun sudah ada. Namun karena rutin meminum ramuan herbal, alhamdulillah benjolan di kaki Samuji pun berangsur-angsur membaik. Ya orang bandel namanya saya ini. Ya hanya belikan kapsul. Ya. Kalau jamu itu, jamu udekan itu. Ya ada. Perubahannya ya kalau malam ya bisa agak tidur nyenyak. Kalau merasa kesel, niku kumat, pasti kumat. Nggak tahu mas, tahu-tahu ya mengecil sendiri ya ini kempes kan. Yang sini enggak. Hampir setiap hari Samuji mangkal di depan TK Bayangkari, Kota Blitar dan berkeliling dengan sepedanya di siang hari sambil menjajakan tape hasil buatannya sendiri. Sekitar 18 tahun. Kalau saya pilih jualan tape itu dulunya ya bekerja yang berat-berat seperti kuli batu. Seperti seorang kerja di sawah, bertani, kerjanya ya berat-berat. Sekarang sudah agak tua, ingin cari yang agak ringan pekerjaannya. Tubuh yang sudah tua ini mengayuh sepeda kilo demi kilometer berkeliling dengan membawa rombong bambu berisi tape, berharap ada pembeli agar pulang bisa membawa uang. Samuji lebih memilih berjualan dengan sepeda daripada naik motor. Karena trauma kecelakaan yang dulu pernah ia alami. Naik motor saya sudah trauma. Dulu pernah di muka masjid Pelosok Kerep itu saya bergandeng kali ibu niku masih lampu merah. Saya ke timur, di situ saya tidak bisa, kaki saya tidak bisa untuk tidak bisa nahan. Akhirnya sepeda saya montek natap truk sebelah saya. Setelah itu saya tidak berani. Menurut Mas Ruroh, keuntungan Samuji dari berjualan tape tidaklah besar. Dirinya harus pintar mengelola keuangan agar uang yang didapat cukup untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Miris saat melihat Bapak kelelahan, capek, pulang dagang apabila dagangannya sulit. Untuk hasilnya Bapak jualan tape itu ya sekitar bersih 50 lebih itu untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga saya, untuk pembayaran listrik, untuk biaya sekolah, untuk pangan setiap hari itu harus kita hati-hati. Dalam kesehariannya, Mas Ruroh beserta Ilma sang anak membantu suami tercinta membuat tape. Keahlian membuat tape didapatkan Mas Ruroh secara turun-temurun dari orang tuanya, sedangkan untuk menjual memang menjadi tugas Samuji. Soalnya bapaknya itu merosepuh kula niku nggih jualan tape. Jadi bapak ini kan sudah pinter aturan untuk mengolah, untuk jualan itu sudah pengalaman. Jadi terus diteruskan itu. Alasan membantu Bapak untuk meringankan beban, untuk membantu biar cepat selesai, biar berjasama lah gotong royong gitu. Jika penjualan tape sedang sepi, terpaksa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mas Ruroh menjual hewan ternaknya. Dari hewan hasil peliharaannya itulah yang terkadang menjadi penyelamat dikala tape jualan Samuji sedang tidak ada hasil. Di upami sepi-sepi, kebetulan kan punya ayam gitu. Ada lainnya masukan toh. Ayam kampung saya kan ya banyak. Soal kampung, yang bayar sekolah, saya sekolah kok orang dimasukkan. Ya
jual kambing, itu saja. Alhamdulillah, apa adanya itulah yang digunakan. Ucapan dicukup-cukupkan bagi keluarga Samuji adalah cara agar bisa mengelola keuangan dari penghasilannya yang jauh dari kata cukup. Berapapun uang yang didapat Samuji dari hasil jualan, Mas Ruro tetap menerima apa adanya dan bersyukur tak sekalipun ia mengeluh. Kaya nggih namung bapak niku jualan asale iki wis berukne teng kula. Lah kula sing mengolah. Asal sekian saya ambil untuk beli ketela, terus labanya saya untuk beli kebutuhan sehari-hari, untuk anak sekolah, untuk apa-apa kan gitu. Jadi enggak pernah upama sedikit ya dimakan sedikit, mau banyak ya lainnya disisihkan, ditabungkan gitu. Selain membantu suami membuat tape, Mas Ruro juga punya perbuatan yang mulia. Mas Ruro mencoba mengamalkan ilmunya yang ia peroleh saat ia berada di pondok. Keinginan membagi ilmu yang dimilikinya juga mendapat restu dari gurunya. Akhirnya, Mas Ruro menjadi pengajar di TPQ tempat ia tinggal. Mulai tahun 86. Akhirnya saya punya waktu masih belum nikah itu kan mencari ilmu di pondok. Jadi saya amalkan, saya sebarkan di masyarakat, di anak-anak kecil semampu saya. Niatan pengabdian untuk agama Islam sudah ia tanamkan dari awal. Ada atau tidaknya bayaran tak jadi soal bagi Mas Ruro. Semua dilakukan Mas Ruro ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ia percaya jika dirinya mengabdikan hidup untuk agama, jalan hidupnya akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Yang saya rasakan dalam kehidupan itu gini, rezeki saya itu kan tidak selalu berlimpah-limpah. Masukan Bapak itu ya cukup, ya alhamdulillah barokah. Itu saya pikir-pikir apa barokahnya itu saya ngajar anak-anak kecil itu dengan niat ikhlas dan berjuang saestu-estu. Ngoten. Dados rezeki sedikit itu bisa diingge semua keluarga. Di usia senja ini, Pak Samuji dan istri masih punya cita-cita yang belum tercapai, yaitu berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan Allah memberi cita-cita saya untuk haji bersama dengan Bapak. Allah memberi kekabulan niat saya, entah kapan waktunya. Amin. Sahabat Hikmah, tiap manusia pastilah memiliki sumber mata pencaharian. Demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, berbagai macam cara yang penting didapatkan dengan halal. Seperti itulah yang dilakukan Sumarah pembuat kerupuk, Sunari penjual bakso dan sempol, dan Samuji penjual tape. Mereka berusaha dengan tangan sendiri untuk mencari nafkah, pantang meminta-minta. Semoga tayangan Hikmah hari ini bisa membawa manfaat yang dapat dipetik. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.